Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para sepuh dan bini sepuh yang saya hormati, para bapak dan ibu jamaah pengajian Ahad pagi yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan pagi yang mulia ini menjadi kewajiban kita untuk selalu bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dikumpulkan di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga berkumpulnya kita selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang saya hormati, dengan izin dan kisah Allah pula kita dihantarkan untuk memasuki bulan Rajab. Rajab nih Pak. Rajab. Pak mawon lagi, hanya mungkin ucapan kita saja. Di mana bulan Rajab menjadi bulan pilihan di antara sekian banyak pilihan untuk melaksanakan hajat keluarga, sehingga tidak menolak kemungkinan peluang porsi kesempatan Bapak Ibu untuk kondangan itu sudah mulai ramai memilih bulan Rajab. Ada apa sebetulnya di bulan Rajab? Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 36 mengingatkan, inna 'iddatash syuhuri 'indallah Ithna asyara syaran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum Dzalika dinul qayyimu fala tadlimu fihinna anfusakum. Dalam ayat ini Allah mengabarkan sesungguhnya bilangan bulan dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Jadi sebelum kita manusia membilang mengetahui 1 tahun 12 bulan, Allah jauh sebelumnya sudah mengabarkan. Nah, dari yang 12 tadi, minha dari yang 12, arba'atun hurum, ada 4 bulan yang namanya Ashhurul Hurum. Sebagian memaknai bulan-bulan yang mulia. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Pesan Allah, maka janganlah kalian berbuat zalim fihinna di bulan-bulan tersebut. Kenapa Allah pesan seperti itu? Karena ya banyak kezaliman yang dilakukan pada waktu itu. Nah, apa saja yang termasuk Ashhurul Hurum? Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abu Bakar mengabarkan, as-sanatu ithna asyara syahran, 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha dari yang 12, arba'atun hurum, ada 4 bulan, yaitu apa saja? Salasatun mutawaliyatun, 3 bulan berturut-turut. Napa-napa bulan itu? Dzulqa'dah, orang Jawa menyebut Dzulqa'dah. Yang kedua Dzulhijjah, bulan apa ini? Besar. Dan yang ketiga wal Muharram, bulan apa Bapak? Muharram bulan Suro. Nah ini surah-surah ya. Wa Rajab, dan yang keempat adalah bulan Rajab.
Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, salah satu pilihan hajat keluarga adalah bulan Rajab dengan harapan menyelenggarakan walimah bagian daripada ibadah di bulan yang mulia, bulan Rajab, menjadi amalan yang mulia. Itu salah satu sebab mengapa ada sebagian orang yang menggunakan bulan Rajab untuk hajat keluarga. Jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang berhajat sudah barang tentu menginginkan kumpulnya keluarga, menginginkan doa daripada keluarga dan hadir bulan serta yang lainnya. Maka apa? Disebarlah yang namanya undangan. Nah, kita yang menerima undangan ini senang, sedih, apa biasa mawon iki lho. Nek nampu undangan itu pripun rasane lho, Pak? Alhamdulillah, ayo berarti masih diakui oleh orang lain. Napa malah seneng undangan lagi bilang. Ya tentunya bermasalah. Namun yang perlu menjadi catatan, menghadiri, memenuhi undangan itu bagian dari ibadah. Yang mesti kita bagian aja nih, ya. Bagian daripada ibadah. Tidak sekedar untuk paguyuban, kekompakan dan lain sebagainya, tapi lebih daripada itu menghadiri undangan walimatul urs adalah ibadah. Dari mana kita tahu bahwa menghadiri undangan walimatul urs adalah ibadah? Dalam hadis Nabi pernah mengingatkan melalui seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat yang bernama Abu Hurairah, beliau mengingatkan, idza du'iya ahadukum falyujib. Apabila salah seorang di antara kalian kok diundang, falyujib, maka datangi, penuhi undangan tersebut. Dalam hadis ini Nabi memerintahkan kita untuk mendatangi, memenuhi undangan. Perintah Nabi ketika kita lakukan berarti kita beribadah. Dengan beribadah kita punya hak mendapatkan yang namanya pahala. Sampai Bapak Ibu, faikana soiman, apabila yang diundang itu kok puasa, falyusolli, silakan datang meskipun hanya untuk mendoakan. Dan ini waikana muftir, dan apabila yang diundang adalah orang yang tidak berpuasa, falyat'am, maka nikmati hidangan yang disiapkan oleh sahibul hajat. Ngantos-ngantos wong poso mawon sebatas ngerawu ini. Ini menunjukkan betapa pentingnya menghadiri yang namanya undangan. Jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, dalam riwayat yang lain dari seorang sahabat yang bernama Ibnu Umar, semoga Allah meridhai beliau berdua, Nabi pernah mengabarkan, ahabbul a'mal ila Allah ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslim, yang menunjukkan bahwa menghadiri undangan itu adalah ibadah. Nabi mengabarkan amalan perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah. Sudah pada tentu amalan tersebut nilainya, pahalanya tinggi karena dicintai oleh Allah. Apa itu? Sururun tudkhiluhu ala muslim, berbuat yang menjadikan saudaramu seorang muslim itu senang, bahagia dalam kebaikan. Nah, nek kula panjenengan dipun aturi undangan, sami rawuh sing undang itu seneng apa mboten? Alhamdulillah, sing tak undang pada mangkat kayak gitu nggih. Ini perbuatan yang menyenangkan, dan dalam hadis ini menyenangkan saudara dalam kebaikan itu perbuatan yang sangat tinggi nilainya di hadapan Allah, sangat dicintai. Dan
karena pentingnya menghadiri undangan hingga Nabi pun pernah mengingatkan, wa man tarakat da'wata, dan barang siapa yang diundang tanpa sebab kok dia tidak mau datang, nah ini faqad asallaha wa rasulah, dia betul-betul telah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Loh maksiatnya nompotan, loh luar tak apa maksiat. Nah, itu tidak taat. Nih, di mana letak maksiatnya? Tidak taat kepada Nabi. Loh mana bentuk supaya taat? Falyujib, ketika kau diundang wahai umatku, penuhi datangi undangan. Kau betul dalam tekan ini. Padahal tidak ada uzur, tidak ada halangan yang menjadikan dia itu tidak datang. Ya, lah bawa apalah. Nah, ini menjadikan kemaksiatan. Semua yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang itu berat datang ketika diundang. Sebabnya apa, Bu? Kayak apa kalau pemandangan abot itu sebabnya apa nih? Amplopnya apa? Lah amplop paling pinter gram abot deh. Guna amplopnya tetap dari derek nonton ini gitu. Sekarang Bapak Ibu, sebetulnya kita itu diundang untuk nyumbang apa untuk mendoakan? Mendoakan gitu. Tulisan mohon doa restu niku jadi nggih patut-patut napa temenan sih Bapak? Mohon doa restu merupakan kehormatan bagi kami apabila berkenan hadir guna memberikan doa dan restu yang akan dilakukan pernikahan siapa ya ini? Niki yang kira-kira kok dia patut-patut diganti mawon lah. Mohon 200.000 atau 100.000 gitu. Sehingga ketika kita kok datang tidak nyumbang karena memang keadaan, ya tidak apa-apa. Ya. Tapi ini yang menjadikan kita tidak datang. Dan nek boten bisa gawe senengit konco tonggo keluarga, jangan membuat kecewa. Isin tak boten gawa amplop kosong dilebokaken nggih. Ini tidak boleh. Ya, ini perbuatan yang mendatangkan dosa. Sehingga dari hadis yang tadi kita baca, orang-orang sudah memberikan keterangan berusaha datang memenuhi undangan apabila yang menyelenggarakan adalah saudara kita satu keyakinan dalam rangka walimatul urus. Kita berusaha datang. Yang kedua, undangan tadi bersifat khusus. Apa di WA, apa di apa balik dikirimin apa nggih? Di pojok itu pada ngapot nih nggih. Kalau pakai kertas, ketika undangan tadi khusus kita berusaha. Tapi kalau undangan tadi bersifat umum, mohon kehadiran jamaah pengajian Ahad pagi. Ini tuh jamaah anak-anak ini, ya. Maka ini dihukumi fardhu kifayah. Kalau sudah ada yang datang, yang lain pun tidak mengapa tidak datang. Tapi kalau datang itu lebih baik. Ya, dan dalam undangan tadi laisa fihal munkarat, tidak ada yang namanya kemungkaran. Nek pun kira-kira tang riko kemungkaran, kita boleh tidak, kita boleh tunda kehadiran kita. Dan yang keempat yaitu apa? Diri orang yang diundang tidak punya uzur. Misalkan ada undangan kondisi badannya sakit, sedang ada undangan jauh mungkin sulit untuk menjangkaunya, okay? Atau mungkin sedang bepergian, maka tidak mengapa tidak menghadiri undangan tersebut. Bisa hukum seperti itu. Nah sekarang mari kita lihat bagaimana adab kita di dalam memenuhi undangan. Jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetangga kita, keluarga kita, rekan kerja kita mengadakan walimatul urus. Sementara kita kok belum dapat undangan,
atau tidak dapat undangan? Datang apa tidak kita? Kebetulan Bu, Pak. Nek boten nampi undangan niku datang apa tidak? Loh kenapa tidak? Tidak diundang. Mudah-mudahan alhamdulillah kalau diundang. Lah ketika teka kira-kira isi apa boten? Ora teka isi, teka ora diundang. Lah kok pasti tanggal keluar apa nggih? Jamaah yang semoga dimuliakan Allah, disinilah yang mesti kita tengok bareng-bareng bagaimana petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang hajatan keluarga, tamunya masih banyak, kok makanannya sudah habis, sandalnya habis, nasinya habis. Ditanya, lah ini kan udah pinter Bu, 1000, lah persiapannya pinter berapa Bu? 2.500. Kok bisa kurang, gimana ini? Ini karena yang tidak undang pada datang. Yang dia diundang datang sebabnya ini, ya? Jadi dia tidak terhitung tapi datang. Orang tidak diundang bisa jadi karena dengan sengaja. Dia nggak diundang mesti gaweran potok mesti. Bisa jadi karena lupa, bisa jadi karena mungkin banyak yang dipikir oleh orang yang tidak hajatan sampai kanan kiri rumah itu lupa tidak diundang. Atau mungkin dipercayakan kepada panitia tidak mudah, bisa jadi. Maka Bapak Ibu, kalau tidak datang, kalau datang makan mungkin bukan hak kita, maka apa? Rasulullah pernah memberikan contoh. An Abi Mas'udin Al-Ansari qala, dari seorang sahabat yang bernama Abu Mas'ud Al-Ansari. Maksud ini adalah seorang Madinah. Qala, beliau mengatakan, kana al-Ansari rajul qalahu Abu Syu'aib. Ada orang Ansor yang dikenal dengan nama Abu Syu'aib. Wa kana ghulamun laham. Abu Syu'aib itu punya anak yang berprofesi sebagai penjual daging. Niki mesti lemu wong iki. Pak Ulake mesti lemu apa mboten iki? Ya lan salah sing mboten iki, tapi umumnya lemu nggih. Kemudian apa? Abu Syu'aib meminta kepada sang anak, "Isna' li ta'aman ad'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamisa khamsatin." Apa kata Abu Syu'aib? Wahai anakku, tolong buatkan untukku makanan dari daging. Napa niki Bu contohnya Bu Pak, makan dari daging ini. Apa rendang, apa dendeng, apa lagi? Untuk 5 orang. Untuk 5 orang. Rasul dengan 4 sahabatnya. Maka apa? Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamisa khamsatin. Maka Abu Syu'aib pun mengundang Nabi berlima. Nabi ditemani 4 sahabat. Pada hari yang sudah ditentukan, Nabi berlima menuju rumah Abu Syu'aib. Ternyata Bapak Ibu, dalam perjalanan bertemu dengan seorang sahabat. Fatadakum Rasulullah SAW, ketemu dengan seorang sahabat dan bertanya, "Wahai Rasulullah, panjenengan berlima itu hendak kemana?" Dengan jujur menjawab, "Kami mendapatkan undangan dari Rasul untuk makan." Ini kira-kira yang satu apa yang dilakukan? Pengen dulu apa bosan? Mau pengen gabung. Kalau saya ikut gimana ya Rasulullah? Niki pun biasa lah. Nyenengan agar pada ngaji, pada sholat jamaah, ketemu dengan tetangga, dengan teman. Mau kemana Bu Pak? Mau ngaji? Jawabnya gimana? Monggo, sugeng tindak. Saya ikut kapan-kapan saja. Niki ada pada putih Bu. Niki wonten makan gratis, wonten harga murah, kepripun? Aku menulah. Ini menungsa gitu ya. Apa kata Nabi? Karena yang diundang hanya 5. Kok ini mau ngikut kan berarti 6. Apa kata Nabi?
saya bukan yang mengundang, saya hanya diundang berlima. Kamu boleh ikut, tapi nanti saya minta izin dulu pada yang punya. Kalau boleh kamu gabung, yuk makan bareng. Kalau tidak, kamu pulang gimana? Sudah tidak apa-apa, pulang sudah apa-apa. Akhirnya ketika Nabi sampai di rumah Abu Syekh, qala innaka dautana khamisa khamsatin. Wahai Abu Syekh, kalian mengundang kami berlima, tapi ini satu orang ikut. Apabila engkau mengizinkan, in sita adzan talwan syita taraktahu. Kalau kau mengizinkan dia gabung bersama kami, kalau tidak dia akan pulang. Apa kata Abu Syekh? Ya Rasulullah, adzantu lahu. Ya Rasulullah, saya mengizinkan untuk bergabung. Akhirnya yang diundang 5, datangnya 6. Karena izin. Dari hadis ini kita ditunjukkan, ketika kita tidak diundang kemudian berusaha datang, karena itu alangkah baiknya kita meminta izin. Izin mau mboten niki. Mau malah beneran ora diundang niki nggih. Ya dilematis, datang tidak diundang, tidak datang jam berketemu marang pripun menjadi nggih. Sehingga minta izin baik kepada orang yang akan hajatan tadi atau kepada orang yang dipercaya. Lebih baik malu di dunia daripada malu besok di akhirat. Makan sesuatu yang belum atau tidak disiapkan buat kita. Nah ini termasuk nun sewu, diundang sendiri, minta dibatiri nomor ya. Aku dibatiri lah tentu, kalau bapak kan bapak orang bisa. Minta teman, jadi teman itu diundang apa enggak? Ya kalau ikut makan gimana? Singgil kan disuruh mau makanan yang enak sih. Maka hal yang seperti itu mari kita tengok kembali, meskipun sudah biasa, tapi jangan disepelekan. Ya, karena bisa jadi porsi untuk kita tidak ada, ya, untuk orang lain. Sama yang semoga dimuliakan Allah itu yang pertama. Yang kedua yang sering terlupakan, kedatangan kita di hajatan tadi adalah untuk memberikan doa dan restu. Ini betul ini Bapak. Jangan lupa tujuan. Kadang-kadang sempat terlupakan. Datang, masukkan amplop, ketemu teman, ketemu keluarga, duduk ngobrol, makan, pulang. Nah, berarti lupa dengan tujuan diundang adalah untuk mendoakan. Maka bisa kita datang langsung menemui pengantin atau mungkin orang tua, itu akan lebih aman. Sebab kalau sudah ngobrol ketemu dengan teman, dengan keluarga, ini asik ya. Terus ngopo keluarga kita pulang biasanya. Dan di dalam mendoakan umumnya orang sebatas mendoakan mempelai. Ayat ini apa ya? Ya betul. Tapi keluarganya, orang tuanya, jangan lupa juga ikut didoakan. Biasanya kalau jenengan nek ndonga ya pengantin kepripun Bapak? Semoga samalah kayak gitu dong ya. Samalah itu jenis makanan atau jenis apa? Cobalah jangan disingkat, karena itu doa. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Semoga selamat menempuh hidup baru. Nah hidup lama selamat apa buatan? Ini yang kadang-kadang doa kita itu dibatasi. Hanya ketika hidup baru saja doa kita untuk mempelai. Maka Rasulullah mengajarkan doa yang sangat luar biasa. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahi kalian berdua, pernikahan kalian diberkahi, serta Allah mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan
di segala situasi. Nah ini tanpa ada batasan lama atau baru doa kita salam untuk mereka. Kemudian juga kalau memang kok kedawan angel di paling boten barakallah. Ayo kenapa gitu Pak? Sekarang jalan sih ada hiasan tentang doa. Hiasan di paling tulisan selamat datang, selamat menikmati. Jadi kembali ada enggak yang hiasannya itu isinya adalah doa untuk mempelai? Nonton betul? Nonton yang cilik orang ketahuan begitu. Dan doakan pula keluarga yang hajat tadi, orang tuanya. Bagaimana doanya? Salah satu doa yang dikatakan Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani Allah. Berilah makan kepada orang yang telah menjamu saya. Berilah jamu kepada ya Allah. Berilah ganti ataupun dengan doa-doa yang lain. Jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hal lain yang mesti kita kemas yaitu apa? Kita supaya memahami betul bahwa sahibul hajat, orang yang gawe tadi sebetulnya sudah mempersiapkan sebaik mungkin, membuat panitia dan sebagainya, tapi karena keadaan bisa jadi yang terjadi belum seperti yang diharapkan. Makanan sayur kuah sop kopunat dan kepribadian kita rasanya beli sop pun ada bagiannya pribun bapak kita baru sop apa kumkuman atau mungkin karena tamunya banyak sehingga mempersiapkannya lebih awal, sehingga bisa jadi gemblong wajib ini pun mandang bapak wajib kuatos kenal di barang bapak ini bisa terjadi. Hal yang seperti itu mestinya dihindari. Contohlah Nabi kita dari Abu Hurairah, ma'aban Nabi SAW ta'an qatun irishtahahu akalahu wa inkariyahu tarakahu. Nabi tidak pernah mencela makanan. Dan ketika beliau suka ambil dimakan, ketika tidak beliau dibiarkan ditinggalkan. Tidak mencela, tidak ngelek-ngelek. Tidak hanya dalam walimatul asy di rumah pun beliau begitu. Sehingga pernah beliau bertanya kepada santi, wahai istriku, hari ini masak apa? Menu kita makan apa? Sang istri menjawab, ya Rasulullah, tidak ada yang bisa kita masak. Kita hanya mampu makan lauk acar. Acar rasanya kayak apa bukan? Cukup lauk kayak itu kepribun dasarnya. Apa kata Nabi? Lauk yang paling enak, yang paling lezat adalah acar. Kayak itu. Bapaknya itu kayak itu dari ibu, bapaknya bu. Lalu apa bu? Kamu lagi. Jadi apa? Menghormati makanan. Tidak hanya itu, berusahalah ketika makan itu dihabiskan, dihabiskan. Tuhan berubah menyiapkan makanan yang macam-macam itu supaya diambil semua, apa dipilih yang cocok ini. Tapi kena cocok kabeh kan? Wah, akhirnya apa? Ya ada sebagian yang terbuang, ya porsi perut kita itu terbatas, sementara keinginan kita ini ya. Perlu diingat-ingat bahwa setiap makanan yang halal, cara makannya benar dan baik, disitulah Allah menempatkan yang namanya barokah. Sehingga Nabi dari sahabat yang bernama Jabir pernah mengingatkan, la yamsah yadaka bil mindiri hatta yalqa asabiyahu fa innahu la yadri fi aydamikil barakah. Rawahu Muslim. Apa kata Nabi? Tanganmu itu jangan dicuci dulu,
jangan dibersihkan dulu sampai paham betul di tangan ini tidak ada sisa makanan. Lupa ngomong nggih, ngaten bahasa ten mriki nggih. Yang hakok pantas dilamun di ngomong nggih. Sampai seperti itu. Loh kenapa? Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amikil barakah. Karena kau tidak tahu di mana Allah menempatkan yang namanya barakah. Ketika makanan kau sisakan, di situ Allah menempatkan barakah, berarti makan tidak mendapatkan barokah dari Allah. Makanan pesan kalau makan itu dihabiskan. Dan orang tua kita dulu sudah selalu mengingatkan anaknya termasuk kita. Apa peringatannya? Dok, nah, kalau makan itu dihabiskan. Kalau udah habis gimana, Dok? Ayamnya mati. Lah bocah sikit dikit katanya kayak niku kemudian makan habis seperti ayam mati. Udah kan ada punya ayam, Pak. Jadi apa? Di samping kita tidak mencela, berusahalah makan. Juga tuan rumah itu merasa tidak nyaman ketika banyak makanan yang tersisa. Tidak apa, enak makan keluarga saya apa ya? Kan begitu gitu. Ketika disisakan maksud saya, ya. Sehingga ketika menghadiri walimah, yuambilah makanan sesuai dengan porsi kita. Dan yang berikutnya ada acara di suatu tempat walimah, di mana di situ disiapkan snack dalam jumlah yang besar. Kita itu supaya menikmati mana yang disukai. Ngomong dulu ya. Meja apa gimana Bu? Gemblong, wajib, jenang, apa tadi itu. Nah, ketika hendak pulang, boleh tidak kita bawa itu? Keberipun Bu? Oh ini apa betul? Gak balik nih Bu. Kadang-kadang nih, kentan singtang rumah nih. Dia balik tidak kayaknya senang wajib loh. Dan sebagainya. Maka berpeluang orang itu membawa pulang. Nah, membawa pulang makanan yang di situ itu termasuk perbuatan yang diperbolehkan apa tidak? Lah situ tertulis selamat menikmati. Di situ saja apa menikmati di sini dan di rumah? Maka Allah pernah berpesan, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Dalam surah An-Nisa ayat 29, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Makan kok makanannya tidak diizinkan, hadza minal batil, ini bagian daripada batil. Dalam riwayat yang lain dikatakan, la yahillu malu mri'in illa bi nafsin minhu, rawahu Ahmad. Tidak halal harta seseorang kecuali dengan ridho, dengan izin dari pemiliknya. Ya, jadi apa tidak ini? Nah, bagaimana mensikapi yang seperti itu? Jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita memahami bahwa makanan itu yo hanya dimakan di tempat, yuk kita jangan bawa pulang. Sehingga apa? Biasanya tuan rumah itu pun sudah menyiapkan tas kresek cilik apa ya? Untuk dibawa pulang. Nih, oh kalau begitu berarti ini jangan dibawa. Nah, yang kedua, apabila di situ kok terdapat tulisan silahkan dinikmati dan boleh dibawa pulang, tapi kayaknya tak kasih kayak ini tulisan ini. Maka apa? Boleh kita mengambilnya, ya? Boleh kalau kita membutuhkan. Dan yang ketiga, apabila di daerah tersebut yang namanya orf, umumnya orang kalau barang gawe
membolehkan membawa bagi tamu, maka itu pun boleh. Umumnya tanggal itu dengan menayung gawe niku oleh gawa. Misalkan ya tidak apa-apa. Sebagaimana kalau ibu-ibu warisan di PKK ini dulu. Nah, kalau buah apa tak pilih gitu. Begitu sudah rampung kepribun langsung tuan rumah silakan dibawa di asap kondur gitu dia ada gitu. Tapi belum didawai di asap kondur kuntong biasa penting. Dan yang berikutnya, alangkah amannya ketika meminta izin, ya, minta izin kepada dunia ngomong ini saya bawa pulang boleh apa enggak? Kira-kira boleh enggak ya Pak? Ya enggak boleh ya, itu sudah disiapin yang mau dibawa pulang. Ya. Perlu dipahami, di belakang kita nanti ada tamu yang lain. Tamunya bukan hanya kita, ya. Maka beri hak untuk orang-orang yang ada di belakang kita. Maka among tamu tadi selalu mengawasi. Kalau sudah selesai dijok apa lagi? Dan seterusnya. Jamaah yang semoga dimuliakan, hal-hal yang seperti itu kadang-kadang dianggap biasa, tapi sebetulnya luar biasa. Jamaah yang semoga dimuliakan, dan hal berikutnya di lingkungan kita, di daerah kita, barang gawe itu umumnya diselenggarakan di pihak perempuan apa laki-laki? Perempuan laki-laki Bu? Lah ketemu laki-laki itu pripun? Ya, jarang. Bahkan kadang-kadang ketika anak perempuan kok diikutkan barang gawe di tempat laki-laki, kesannya dihadapkan orang gimana? Merasa menjual bocor di kado bahkan kayak gitu loh gitu. Nah, ini pemahaman yang seperti ini, mari kita kemas kembali. Bagaimana yang terjadi pada zaman Nabi? Ada seorang sahabat yang bernama Abdurrahman ibnu Auf. Beliau seorang saudagar yang terkenal pada waktu di Makkah, sukses dengan perdagangannya. Ketika turun ayat perintah hijrah, Abdurrahman ikut hijrah dengan meninggalkan hartanya. Ditinggal niki badannya niki. Lah kan kula jenengan kira-kira gelem mboten niki Bapak? Pun maju pokoknya ditinggal. Ndak usah ditinggal, suruh geser saja ndak mau. Ini ditinggal tanpa membawa harta. Ya, Abdurrahman orang yang diberi rezeki oleh Allah melalui perdagangan. Di Madinah pun ketika datang ke sana, apa yang ditanyakan? Daluni anasu, tunjukkan di mana pasar. Maka ketika di pasar dia berdagang. Sukses kembali sehingga suatu ketika Nabi berjumpa dengan Abdurrahman ibnu Auf. Dia pakai baju yang umumnya dipakai oleh orang yang baru menikah. Maka Nabi bertanya, tazawwajta wa Abdurrahman, apa engkau baru menikah? Qala nah, ya saya baru menikah. Qala man, dengan siapa engkau menikah? Imran Ansari, menikah dengan wanita Ansor. Kamsukta, berapa mahar yang kau berikan kepada wanita tadi? Qala zinatan awatin min dhahabin aw dawatan min dhahabin, emas sebesar biji kurma. Besar apa kecil ini? Ya tinggal kurmanya yang kecil gitu. Ini menunjukkan sederhananya sedikitnya, karena orang Arab kalau memberi mahar itu luar biasa banyaknya, gitu. Setelah mendapatkan keterangan seperti itu, Nabi memerintahkan Abdurrahman, ya Abdurrahman, aulin walau disyatin, adakan walimah meskipun hanya dengan seekor kambing. Meskipun hanya nyembelih kambing. Lah kalau nyembelih kambing di daerah kita ini sudah istimewa, karena umumnya orang nyembelih ayam gitu ya. Nah, kambing orang Arab di sana itu yang disembelih unta yang jumlahnya puluhan bahkan ratusan kalau sedang walimah tadi.
Nah ini kok sembelih lah meskipun hanya seekor kambing. Yang diperintah sama ini Bu Pak Abdurrahman. Laki-laki apa perempuan? Orang laki. Dikabarkan dari Anas bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam alama ala Sofiyah bisawiqin wa tamrin, bahwa Nabi ketika menikah dengan Sofia menyelenggarakan walimah dengan hidangan roti dan buah kurma, menunjukkan betapa sederhananya. Jadi di satu sisi dalam hadis-hadis ini yang menyelenggarakan pihak laki-laki, di sisi yang lain menyelenggarakan walimah itu sesuai dengan kemampuan. Meskipun dengan cara sederhana, hanya roti dan buah kurma yang dihidangkan, gak ada yang lain. Ketika Nabi menikah dengan Sofia, terus aku nyanti nun sewu, wong bareng-bareng gawe malah mumetnya kayak apa Bu Pak? Utang. Ini jangan sampai karena apa? Memaksakan diri di luar kemampuan. Dengan hadis-hadis yang kita baca, orang-orang sosial kita mengingatkan bahwa menyelenggarakan walimah itu hendaklah dirembuk, boleh bisa di pihak laki-laki dan boleh bisa di pihak perempuan. Ya, memang tiap daerah itu punya aturan tersendiri, adat tersendiri, sehingga ketika kita melihat ada perempuan kok diikutkan walimah di pihak laki-laki, jangan kita berburuk sangka, dikabuke dan seterusnya gitu. Sama yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa kita baca. Sisa waktu yang ada nanti kita gunakan untuk saling melengkapi. Saya tidak baca semuanya, yang saya pilih sebagian. Bagaimana kita menghadiri walimah, di mana kita agak sering untuk menghadiri walimah. Baik Ibu, monggo ada yang ingin saya monggo Bapak Ibu yang mau minta keterangan kejelasan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas keterangannya azab dalam menghadiri walimatul ursi. Pertanyaan saya begini Pak, dari bulan-bulan Asrul Huruf, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, itu orang memilih yang bulan Rajab. Katanya bulan itu bulan pasaran gitu loh, banyak rezeki gitu. Kemudian ada juga yang memilih saya mendingan di bulan Muharram saja lah, karena yang barang gawe lebih sedikit, jadi nanti yang nyumbang lebih banyak. Kemudian ada lagi yang berpikir gini, saya akan walimatul ursi pada hari Jumat, karena hari Jumat itu adalah Jumat berkah. Ada yang lagi yang mengatakan kalau di Jumat berkah berarti banyak yang datang, berarti persiapannya lebih banyak. Ada yang memilih saya mendingan di hari Senin, karena di hari Senin itu adalah hari pada puasa sunnah, jadi makanan yang disediakan lebih sedikit, nggak usah banyak-banyak. Nah itu mendingan untungnya lebih untung yang bulan hari Senin daripada yang hari Jumat. Tapi ada yang memilih mendingan di hari Jumat karena itu berkah Jumat gitu. Nah pemilihan waktu seperti ini kita syar'i atau tidak, yang pertama Pak. Yang kedua, apabila kita menghadiri suatu walimahan, itu kita melihat adanya hiburan. Oh ini hiburannya organ tunggal, oh ini hiburannya pengajian, oh ini hiburannya karaoke gitu. Nah, ada orang yang memilih kalau hiburannya pengajian saya akan datang, kalau hiburannya musik saya akan datang. Nah, walaupun tadi menghadiri walimatul ursi itu adalah kewajiban ibadah, kalau kita memilih hiburannya tidak sesuai, apakah ini juga sesuai dengan adab dalam berwalimahan atau tidak, sesuai dengan syari atau tidak? Oh ini hiburannya seksi-seksi semua, mending saya nggak akan datang gitu. Itu benar apa tidak Pak? Dan yang terakhir itu Pak, saya pernah menghadiri sama teman-teman waktu kuliah di Jogja.
itu untuk memperbaiki gizi itu Pak. Kebetulan udah 1 bulan lebih nggak pernah makan daging gitu. Kebetulan ada di samping kampus itu ada yang mau baranggawe tapi di gedung, memilihnya di gedung Pak, biar kalau di gedung itu biasanya makannya serba lebih gitu. Saya ber9 orang itu datang, padahal nggak kenal sama yang tuan rumah. Makan di situ, makan kan banyak dagingnya dan itu memperbaiki gizi. Niatnya bukan untuk nyumbang tapi hanya untuk makan siang saja Pak. Apakah itu juga diperbolehkan Pak? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya balik yang ketiga, menghadiri undangan karena memperbaiki gizi. Bahkan tidak diundang ini. Perbaiki gizi. Nyumbang dari Pak? Enggak. Oh, enggak. Anggota kuliah gitu. Begini. Menghadiri undangan itu hukum asalnya adalah ibadah, di mana itu diperintahkan oleh Nabi. Jadi idza bikum falyujib, ketika datang maka penuhi panggilannya. Hak seorang muslim yang lain, idza da'aka fajib, ketika engkau diundang datang dia. Sehingga perbuatan pun tidak lepas dari yang namanya niat. Maka ketika kita menghadiri undangan, kok tujuannya karena ibadah, karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka kita akan mendapatkan pahala karena itu ibadah. Tapi kalau tujuannya karena mungkin rikuh, ini paguyuban lingkungan, apalagi perbaikan gizi, ya dia akan mendapatkan sebatas itu. Orang waris makan bergizi kayak gitu mungkin. Maka ibadahnya tidak didapat. Karena apa? Ya niatnya di dalam menghadiri tadi karena paguyuban, karena kekompakan, karena perbaikan gizi, itu yang didapat. Maka ya tadi perbuatan seseorang sangat dipengaruhi oleh yang namanya niat. Disinilah perlunya kita menjaga niat yang ikhlas. Jadi kotak sing ono iki pancen keton lingkungan bagus, tapi hanya sekedar itu yang kita dapatkan. Karena apa? Niatan kita di dalam menghadiri walimah karena itu. Kemudian yang kedua, walimah itu menyelenggarakan walimah itu asalnya adalah ibadah. Menghadiri ibadah, menyelenggarakan juga ibadah. Karena apa? Menyelenggarakan walimah, Nabi perintah kepada Abdurrahman, ya Abdurrahman, awli walau bisyatin, wa Abdurrahman, adakan walimah meskipun dengan menyembelih seekor kambing. Perintah ini tidak khusus untuk Abdurrahman saja, tapi termasuk kita sebagai umatnya. Sehingga orang yang menyelenggarakan pun dia beribadah. Nah karena ibadah maka penuhi syarat-syarat ibadah. Apa diantaranya? Ikhlas. Angin pun barang itu bukan, mohon maaf, jangan diambil hati, guyon saja. Jangan karena saya sering kondangan ya kok pengen dikondani kan, dikondani. Kadang-kadang sesuatu yang nilainya ibadah bisa bergeser dari nilai bisnis mungkin. Ini yang mesti kita tengok, sehingga karena ibadah, yo ikuti tata cara ibadah. Apa kata Allah? La talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukan antara yang hak dengan yang batil. Gambarannya mudah, sangat. Jangan dari hati. Kita mendatangi undangan pernikahan, gedung makanannya enak-enak ini. Kita senang dengan sop apa nih, sop buntuk atau sop ikan. Ambil begitu ya, wah senang ini.
Begitu duduk grok, ternyata apa Bu? Pak, dilihat di piring kita itu ada cecak yang sudah mati. Kepribun kira-kira ini? Untuk vitamin kayak gitu nopo. Sangat berpeluang selera makan kita jadi hilang. Jadinya jijik. Gara-gara nopo campuran cecak yang kecil sudah mati. Kita tinggalkan. Sesuatu yang pada asalnya ibadah, karena dicampur dengan sesuatu yang tidak beribadah, bahkan maksiat, saya gambarkan seperti makanan tadi, kita tinggalkan. Allah pun seperti itu, tidak menerima sesuatu ibadah yang dicampuri dengan kezaliman, dengan kemaksiatan, dengan kemungkaran. Allah hanya akan menerima yang khalis, yang mutlak, hanya untuk Allah. Allah dan Hadis Qudsi pernah mengatakan, ana aghna syuraka 'an syirki man 'amila 'aman asyraka fi ma ghairi taraktu. Saya tidak butuh pembantu, tidak butuh remang, tidak butuh pertolongan, kata Allah. Barang siapa yang melakukan sesuatu kok bukan karena aku, akan aku tinggalkan dia. Aku tidak butuh, tidak akan aku terima apa yang dia lakukan. Seperti itu. Sehingga ketika walimah itu asalnya ibadah, kok dicampur dengan kemaksiatan, akan merusak ibadah. Dia caranya pun bagus, pertama baca Quran. Ini oke, ini onten nopo nek dan bute nopo gitu Bang. Dan itu beda sinyalnya itu nopo lanang. Brengosen apa boten sinyalnya Bu kan? Lah brengosen boten payu bayang. Nah, ini mesti menjadi catatan. Jadi ketika kita memang dunia ibadah, ya mari kita betul-betul bagaimana tata cara dalam beribadah. Ya ketika pemilihan waktu. Ya. Nah, semua waktu adalah baik. Dan kita tidak boleh menganggap waktu itu yang menjadikan sesuatu tidak baik. Dalam Hadis Qudsi Allah pernah berfirman, yu'dhini ibnu Adam, sungguh menyakitiku perbuatan manusia. Apa itu? Ya subud dahra, dia ngelik-ngelik, menjelekkan, merendahkan waktu. Wa anadah, aku kata Allah yang mengendalikan waktu. Jadi peristiwa yang terjadi di waktu itu bukan karena waktunya, tapi di bawah kendali Allah. Nah, ketika orang berpantang, jangan barang gawe di bulan Muharram, Suro, nanti begini-begini, berarti dia menjelek-jelekan bulan Suro. Tidak haid bulan Suro ya nggak apa-apa, tapi jangan ngelek-ngelek bulan Suro. Ya memang pernah terjadi peristiwa yang tidak menyenangkan dialami oleh seorang yang dikenal di tanah Jawa ini. Peristiwa yang dialami oleh seseorang tidak bisa dijadikan patokan untuk yang lain. Dan bisa jadi patokan. Berarti kan pandang ini ngomong gitu. Seperti itu Pak. Jadi kita tidak boleh berangan. Kemudian saya milih hari Senin supaya mandan hemat nih. Saya tanyakan, tujuan kita barang gawe ini mau menghemat apa mau apa? Bukankah kita supaya memuliakan, menghormati tamu? Lah makanya itu barang mau ini bulan Ramadan mau itu beribun Pak. Konten betul barang gawe Ramadan awan tapi ini. Orang umum banyak juga ngomong gitu. Begitu Bapak, jadi kita tidak boleh memilih hari waktu dengan pertimbangan-pertimbangan yang bisa merusak nilai ibadah. Milih Senin berhemat, Kamis berhemat, dan itu berarti nilai yang bisa mengurangi nilai ibadah. Begitu Bapak. Baik Bapak Ibu, saya pikir hari ini dulu ya. Supaya kita ada acara nomor gitu Bapak. Mungkin ada yang persiapan ke Masjid Agung mungkin Pak.
Jadi kalau mungkin ada, saya tunda dulu ini yang bisa saya bacakan. Mudah-mudahan bisa mengingatkan kita bagaimana semestinya kita ketika menghadiri undangan dan bagaimana semestinya ketika kita menyelenggarakan yang namanya wali. Semuanya bernilaikan ibadah. Sekian aku qali hadza, astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.